Nikab cadar batik buatan aku, teman-teman, sahabat-sahabat. Aku suka memanfaatkan kain-kain apa ya, kain-kain yang tidak terpakai. Bahkan ini aku beli cuman tanggung waktu itu mau dibikin apa, aku beli kain batik, tapi hanya setengah meter. Aku bikin apa ya, aku bikin variasi, sebagiannya buat list variasi gamis, dan sisanya aku bikin ini cadar ya. Jadi waktu itu tanggung, aku bikin abaya corona, aku bikin namanya abaya corona karena lagi musim corona, lagi pas corona waktu itu. Jadi aku jahit abaya batik itu aku khususkan buat daster abaya batik. Bisa buat di rumah, bisa buat keluar juga gitu waktu itu. Jadi aku baru bikin 2 waktu itu karena nggak keburu lockdown ya. Aku juga harus membatasi gerak aku untuk beli kain karena agak jauh dari rumah gitu. Jadi ini sisa kainnya aku bikin cadar tuh. Aku tidak tahu nih, aku kalau udah dibikin itu aku senang foto-foto, terus aku pokoknya buat dinilai diri sendiri dulu. Aku senang menilai diri sendiri dulu deh. Kalau dinilai orang lain kan itu masih betul. Aku lebih senang melihat diriku, apa yang harus aku rubah, apa yang harus aku perbaiki gitu di situ. Jadi aku senang juga kadang dengerin suara sendiri, apa yang harus aku rubah, perbaiki lah semuanya dari perilaku, di semuanya. Jadi buat bahan introspeksi. Ini aku menggunakan ini khusus buat di motor ya, karena simpel di motor, terus buat buat bersih di rumah ya, karena maksudnya langsung kalau mau bersih kelihatan gagah gitu ya. Aku gagah kalau kayak model hijab yang panjang semata kaki, aku gunain buat bepergian jauh. Terus kadang-kadang aku ke sekolah juga pakai gitu. Hijab yang panjang yang polos-polos hitam itu aku pakai. Terus aku gunakan juga buat orang-orang yang umroh itu, yang pesen, kalau ada yang pesen umroh tuh aku bikinkan yang panjang ya. Dulu sempet bikin, terus cuman karena kondisinya sekarang kan biar efisien gitu, dari dananya, dari kita menghemat tenaga sekarang itu, terus menghemat biaya juga, segala macam lah. Sekarang udah masa-masanya susah, orang kan pingin mencari yang murah tapi kualitas bagus, dari jahitan, dari kain gitu. Sedangkan ekonomi kita udah repot ya sekarang ini. Orang-orang itu mengutamakan buat makan, buat biaya anak-anak gitu, kalau mama solehat. Jadi kebutuhan baju itu di nomor sekian lah biasanya, tapi biasanya kan rame-rame gimana kan lah. Tapi alhamdulillah rezeki mah nggak kemana ya. Ini juga ada yang pesen abaya, ada yang pesen abaya. Tapi aku lagi senang dunia baru, aku lagi senang ke makanan dulu, beresin dulu urusan makanan ya, nyiapin dulu buat jajanan, makanan jajanan gitu ya. Karena anak-anak aku juga suka jajan gitu, jadi aku lebih fokus ke situ dulu ya. Kita bikin ala minimarket lah, jajanannya ala minimarket.
aku tidak ngebanyakin yang pedas-pedas karena anak-anak aku juga makan dari situ. Terus pokoknya yang higienis lah ya. Kadang-kadang aku lihat kadaluarsanya tuh bener-bener harus dicek ya. Kalau makanan itu harus bener-bener ya kita harus bener-bener teliti ya gitu. Aku karena apa yang kita adakan itu anak-anak kita juga makan gitu. Itu jadi aku lagi fokus program ngadain cemilan makanan. Terus aku juga lagi ngoleksi apa ya, voucher itu voucher ada perdana. Aku seneng koleksi kayak topi gini. Aku ini koleksi karena aku seneng. Aku beli akhirnya karena di rumah lemarinya modelnya kaca, jadi aku benahin semuanya buat koleksi sekalian. Kalau ada yang berminat aku tawarkan gitu. Terus aku pakai di motor. Terus biasanya alhamdulillah mama soleh pesen gitu, suka pesen. Aku yang aku pakai butuh buat di motor kan. Biasanya kan yang lebar, ini enggak model begini ya. Ini yang lebar ke depan, itu yang lebar ke depan ya. Aku koleksi banyak kemarin, tapi ya sebagian aku bagiin sama orang yang membutuhkan karena ada yang aku juga suka kasihan kalau ada yang lewat para pedagang terus kepanasan gitu ya. Udah deh aku berbagi, terus ditawarkan juga rezeki mangga kemana, jadi aku ngurus semuanya buat dijual gitu. Terus buat aku juga pakai. Anak-anak kalau mau pakai, cuman anak kurang senang pakai topi ya. Anak-anak itu kurang senang pakai topi, jadi ya aku aja yang paling senang pakai topi itu. Paling yang kecil, tapi yang kecil kadang-kadang dia yang kurang senang ya. Jadi intinya kurang senang pakai topi. Anak kurang senang pakai topi, mereka ya. Terus ya hasil lemarinya itu aku pakai buat koleksi topi. Terus buat koleksi itu apa, peci. Aku seneng koleksi peci ya. Awal aku seneng koleksi peci. Terus aku beli macam-macam peci. Ada peci haji yang putih tuh ya, yang bahannya melar. Terus ada peci Taliban, ada peci peci topi jadi kayak begini, tapi ininya nggak ada peci topi. Nah, terus udah banyak. Terus aku diberikan kesempatan sama Allah untuk singgah di masjid waktu itu ya, Masjid Bekasi ya waktu itu. Habis pulang dari Bogor aku singgah ke sana. Di sana ada gerai masjid. Terus si bapak hajinya itu stoknya sedikit ya waktu itu. Terus aku tawarin dengan cara maksudnya dengan sendirinya ya gitu. Aku punya banyak stok kata saya. Terus di situ kasih jalan ya. Terus aku kirimin ke sana. Nah dari situ rame di situ tuh. Aku ada pemasukan tiap dua bulan. Enggak, kalau di situ enggak di ini ya. Aku tujuannya buat menolong waktu itu karena Pak Haji kan waktu itu stoknya sedikit. Terus dia juga kalau belanja katanya satu-satu. Jadi aku tujuannya menolong waktu itu, dan aku juga punya stok banyak di rumah gitu. Jadi tujuanku itu buat menolong tapi menghasilkan gitu, alhamdulillah. Gitu. Aku dari hobi tuh, jadi bukan semata-mata buat komersil usaha ya. Itu karena aku masih sisa-sisa senggang. Padahal kalau aku mau pesanan banyak waktu itu. Habis dari masjid itu ada tawaran buat beli buat bikin seragam buat masjid, seragam buat majelis taklim. Cuma aku nggak bisa terima ya, karena itu dalam kapasitas harus memerlukan waktu yang banyak gitu. Terus aku waktunya sedikit karena aku fokus ke anak-anak. Tapi kalau aku mungkin ke depannya nggak tahu ya. Aku juga kalau fokus ke bisnis ya harus meluangkan waktu banyak gitu. Dan di situ butuh orang buat membantu
aku gitu. Sementara ini kemarin yang ngebantunya ya para penjahit aja, aku ada 3 penjahit gitu. Sedangkan di rumah nggak ada, aku sendiri yang belanja kain, terus yang ngedesainin baju sendiri, terus yang anterin barang ke pelanggan gitu. Jadi semuanya aku gitu. Di sisa senggang anak-anak gitu, jadi belum bisa fokus bener-bener gitu. Jadi tetap aku sebagai ibu rumah tangga yang punya ya gitulah sampingan uang saku lah gitu. Aku pengen bener-bener bisnis seperti yang lain, tapi aku kalau bener-bener bisnis nggak bisa fokus buat anak-anak juga. Karena waktu itu aku harus nganter-nganter anakku lomba silat, terus aku juga harus nganterin anak aku lomba-lomba ya, yang ya dari 3 anak-anak itu aku harus nganterin lomba-lomba. Jadi aku ngutamain, aku tidak mau sukses sendiri tapi anak-anakku juga tidak berhasil gitu. Jadi aku ingin balance ya, aku juga kreativitas aku, hobi aku tersalurkan, tetapi anak-anak juga berprestasi ya di hobinya masing-masing ya. Meskipun yang kedua mah sekarang aku berhentiin dari silatnya ya, dia lebih fokus ke sareng. Sekarang malah pengenin banget sareng juga, jadi jadi gitu ceritanya. Jadi aku tidak mau aku sukses sendiri tapi anak-anakku tidak berhasil gitu. Jadi aku harus seimbang gitu. Makanya aku banyak menolak pesanan-pesanan besar. Sebenarnya itu peluang, pesanan dari masjid. Sayang juga sebenarnya ketika aku ngadain di masjid itu peci-peci habis terus. Alhamdulillah, bagi aku bukan masalah uang ya, uang yang dihasilkan itu banyak atau tidak, tetapi aku merasa senang karena aku ngadain peci-peci di masjid Grand Wisata waktu itu ya, Grand Wisata yang iya di masjid Grand Wisata yang besar.